Seperti yang kita jangka guys, di mana dikatakan pemodal raksasa dunia yang pada masa kini banyak sekali kalau kita tengok dalam penghasilan ekonomi dunia, iaitu China telah meletakkan satu nilai investasi terhadap Indonesia dan juga China. Ini merupakan nilai investasi yang terbaru China di Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru saja masuk ke Musa Channel ataupun yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi, dan kepada subscriber yang sedang menonton video ini, aku mengucapkan ribuan terima kasih dan aku sentiasa mendoakan agar kalian semua agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan pemodal raksasa akan investasi di Indonesia dan juga China. Wow, apa nih guys? Kalau kita tengok China meletakkan nilai investasi kepada Indonesia. Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction mengenai video ni guys. Apa-apa pun semak dulu video ni. Bukan Indonesia, tapi Amerika yang dikucilkan. Semua pemodal raksasa akan investasi di Indonesia dan China. Pada seluruh industri otomotif, yang pertama, jangan sampai pasar negara kita yang besar ini dikuasai oleh mobil-mobil impor. Harus dikuasai oleh mobil-mobil produksi di dalam negeri kita sendiri. Saya juga menekankan agar orientasi ekspor itu terus ditingkatkan. Dan Indonesia sebagai production hub bagi industri otomotif. Semuanya sekarang infrastrukturnya siap, kawasan industrinya siap, pelabuhan yang khusus untuk mobil juga sama sudah siap. Seluruh industri otomotif untuk lebih berorientasi pada ekspor. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada industri otomotif yang sudah meningkatkan ekspornya hampir 100%. Saya ingin mendorong lagi agar ekspornya semakin. Sahabat Bagi-Bagi, bukan Indonesia yang akan dikucilkan dunia, tetapi Amerika lah yang akan dikucilkan negara dunia. Presiden Jokowi memastikan semua kekayaan alam yang ada di Indonesia akan dikeruk sendiri dan ekonominya pun akan digenjot besar-besaran oleh Indonesia tanpa adanya campur tangan asing. Amerika sendiri sekarang sedang melobi karena sedang dikucilkan semua negara. Indonesia dan China nampaknya memanfaatkan hal ini untuk benar-benar mengucilkan Amerika karena sudah tidak moderat dalam dunia berbisnis, curang dalam investasi, dan selalu rese dalam ikut campur urusan negara. Pada akhirnya, semua negara hingga sekutunya pun mengucilkannya. Lantas, jika Indonesia dan China terus bekerja sama dan mengucilkan Amerika, akankah hutang Indonesia akan segera lunas karena cuan Indonesia pun akan meningkat? Akankah Indonesia menjadi negara maju karena adanya China? Mari kita bahas. Sahabat Bagi-Bagi, semua negara akan mengucilkan Amerika karena tingkah pemerintah Amerika yang selalu saja mendikte negara lain dan memandang status negara tersebut sebagai bawahannya dan memandang rendah negara berkembang. Jerman menjadi bukti baru. Perlahan negara-negara menjauhi Amerika Serikat dan mendekat ke China. Saat AS berusaha untuk membatasi hubungan ekonomi dengan China, dua perusahaan besar asal Jerman, VW dan BASF, malah memperluas investasi besar mereka di negeri tirai bambu dan negara Garuda ini. Pendapatan dari China memungkinkan perusahaan untuk secara efektif mengimbangi kerugian dari biaya energi yang tinggi di Eropa, termasuk peraturan lingkungan yang ketat.
Hal yang sama juga disampaikan eksekutif di Volkswagen yang secara pribadi mengakui produsen mobil itu berada dalam kesulitan yang sama. Biaya energi dan tenaga kerja yang tinggi membuat perusahaan sangat bergantung pada penjualan dari China untuk membantu menanggung operasi di Eropa. Di seluruh Jerman, para eksekutif menyadari bahwa investasi semacam itu bertentangan dengan upaya AS untuk mengisolasi China secara ekonomi. Tapi, perusahaan membantah pendapatan dari China sangat penting bagi bisnis mereka untuk berkembang dan tumbuh di Eropa. Sahabat bagi-bagi, BASF sendiri akan memodalkan cuannya ke Indonesia untuk membangun baterai listrik yang mumpuni. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan BASF akan mulai membangun pabrik pemurnian nikel dan pengolahan menjadi prekursor baterai listrik di Maluku Utara pada kuartal 1 2023. Hal ini juga membuktikan Amerika mungkin akan benar-benar dikucilkan karena kerjasama yang sudah terjalin direbut oleh China dan Indonesia. Adapun besaran investasinya pada saat itu menurut Bahlil sebesar 2 miliar US dollar sampai dengan 2,6 miliar US dollar. Dengan pembangunan pabrik itu, BASF akan turut serta membangun ekosistem EV baterai di tanah air. Dengan hadirnya BASF dalam membangun ekosistem pabrik mobil listrik di Indonesia, Bahlil menekankan menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya gencar menarik investasi dari China saja untuk menciptakan ekosistem ini. Dengan total nilai investasi hingga 2,2 sampai 2,6 miliar US dollar, proyek Sonic Bay ini memiliki kapasitas produksi sebesar 67.000 ton nikel per tahun dan 7,5 ribu ton kobalt per tahun. Rencana investasi tindak lanjut BASF sendiri bertujuan untuk memproduksi MHP menjadi prekursor baterai listrik. Sahabat bagi media, bagaimana menurut kalian? Akankah Indonesia mampu menjadi negara maju? Silahkan kalian komen di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurra! Amerika Syarikat dan juga China. Kalau kita tengok kedua-dua negara ini yang sering kali menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Indonesia dalam membangunkan fabrik-fabrik di Indonesia. Semua satu dina faham bahawa Indonesia merupakan pengeluaran utama dalam satu nilai yang sangat-sangat besar dalam aspek bahan-bahan mentah di Indonesia. Di mana perut bumi di Indonesia ini mampu untuk memproduksikan bahan keperluan yang digunakan oleh negara-negara besar seperti Amerika Syarikat dan juga China. Nikel, apa lagi? Lithium, batu bara dan banyak lagi bahan-bahan mentah yang sangat-sangat berguna dalam membangunkan ekonomi negara Amerika Syarikat dan juga China. Jadi tidak mustahil negara China dan juga negara Amerika Syarikat berebut, saling-saling berebut untuk menjalinkan hubungan kerjasama di Indonesia dalam membangunkan fabrik di Indonesia dan sekaligus dapat bekerjasama bersama dengan Indonesia. Di mana kalau kita tengok pada ketika ini banyak yang ingin berniat untuk menjatuhkan nilai dolar. Jadi jalinan kerjasama Indonesia dengan antara China ataupun antara Amerika Syarikat, di mana China ini ingin cepat, dia cepat dan terus menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Indonesia, dan dikatakan Amerika Syarikat terlambat untuk menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia dalam penghasilan bateri di Indonesia. Di mana pada baru-baru ini, di mana dalam satu BASF dalam membangunkan satu ekosistem fabrik dalam membeli listrik di Indonesia, di mana ini adalah hasil kerjasama di antara Indonesia bersama dengan China. Kalau kita tengok dalam penghasilan bateri di Indonesia dalam membangunkan ekosistem fabrik, di mana ini merupakan salah satu bahan mentah yang terbesar di Indonesia. Apabila ini terbangun, tidak mustahil dalam penghasilan mobil listrik pasti akan menjadi tumpuan dunia. Ialah pada ketika ini harga minyak, harga gas memang sangat-sangat tinggi. Jadi mencari alternatif lain untuk pengganti kepada penggunaan minyak. Jadi di mana mereka menggunakan mobil listrik.
di mana China mengambil kesempatan menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia dalam penghasilan mobil listrik. Tidak mustahil penghasilan mobil listrik ini pada 2-3 tahun ataupun 4 tahun ke hadapan pasti akan menjadi tumpuan dunia. Di mana pada ketika ini ekonomi China pada ketika itu pasti akan terus meningkat apabila China menjadi pengeluaran utama mobil listrik. Di sebalik daripada itu, Indonesia pasti akan meningkat sebab Indonesia merupakan pengeluaran realisasi dalam penghasilan mobil listrik yang digunakan oleh China sendiri. Itulah kalau kita tengok apa yang dikatakan oleh Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi, biar negara-negara bergantung dengan Indonesia, iaitu China bergantung dengan Indonesia dalam menghasilkan part-part dalam penghasilan mobil listrik. Jadi jika bangunnya ekonomi China, tidak mustahil Indonesia pasti akan membangun selaras dengan ekonomi di China. Jadi guys, pendapat kalian semua bagaimana? Adakah ekonomi Indonesia akan terus meningkat sampai tahun 2025? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.